Soft Chick, welcome back to my YouTube channel Clara Yoki. Jangan lupa ya di subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow my Instagram @clara_yoki. By the way, di tahun lalu ya, akhir tahun lalu kan kita sering banget ya mendengar, terkhususnya nih Presiden kita Pak Joko Widodo selalu mengingatkan kepada masyarakatnya bahwa isu resesi tahun 2023 itu akan dimulai. Nah, teman-teman sendiri percaya nggak sih resesi itu ada? Bakal benar-benar terjadi resesi nggak sih? Ya kan? Nah, terlepas dari itu mitos atau fakta nih ya, tapi kita harus tahu dulu nih, apa itu resesi? Bener kan? Nah, resesi sendiri singkatnya adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi tumbuh ke arah negatif. Dengan kata lain, terjadi penurunan produk domestik bruto dalam 2 kuartal berturut-turut dalam 1 tahun. Nah, tentu aja nih ngaruh banget ya ke semua bidang, walaupun yang paling utama adalah ekonomi. Dan tentunya ini dapat mengancam siapapun dan dimanapun. Oke, apalagi nih terkhususnya untuk negara-negara yang sangat bergantung pada ekonomi global. Apakah Indonesia termasuk tuh dalam negara yang menggantungkan diri negaranya pada ekonomi global? Nah, lepas dari itu semua nih, sebagai generasi muda milenial, kita harus wajib mempersiapkan diri kita lebih baik, lebih matang dalam menghadapi isu resesi ini. Entah mau terjadi atau enggak ya, tapi kita tetap harus siap. Oke, setuju nggak? Setuju ya? Nah, seperti apa sih cara mempersiapkan diri kita dalam menghadapi isu resesi ini? Nah, yang paling pertama yang harus teman-teman perlu wajib banget ketahui, udah perlu wajib banget pula kan, yang harus diketahui adalah dalam menghadapi resesi ini bisa banget ya kita itu misalkan kerja di bidang atau perusahaan korporat itu dipecat atau di PHK. Nah, untuk menjaga hal ini terjadi, yang paling penting yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kinerja kita agar kita menjadi karyawan pilihan, ya kan? Selain itu pun mungkin ngotot ke HR kali ya. Pokoknya gimana pun caranya kalian harus menjadi anak sayang HR agar supaya dia benar-benar memprioritaskan kalian gak dipecat. Oke, tapi selain itu kalian juga harus barengi dong tentunya dengan skill-skill baru yang kalian pelajari dan kalian pahami gitu. Jadi pentingnya untuk mempelajari keahlian baru, soft skill. Karena zaman sekarang itu perlu sih kita menguasai beberapa skill. Karena kalau mengharapkan pendapatan utama itu mungkin agak sulit ya. Jadi kita harus bisa sambil nyambi juga. Karena kan generasi milenial ini kan terkenal dengan generasi sandwich ya. Jadi atas bawah itu kejepit gitu loh. Jadi kalau kita cuma mengharapkan 1 poin doang nih, agak sulit kita untuk bisa menjadi kaya raya. Oke, jadi yang pertama adalah mempelajari soft skill baru. Oke, yang kedua mempersiapkan diri tadi apabila sewaktu-waktu kalian di PHK. Jadi perbiasakan kalian itu punya hustle atau side job. Jadi apabila suatu saat kalian di PHK ya setidaknya sumber keuangan kalian itu nggak langsung kering kerontang gitu loh, ya kan? Nah, yang ketiga adalah mencari alternatif di luar penghasilan gaji pokok. Yang tadi aku udah jelasin, kita harus benar-benar pintar-pintar nyari side hustle, mungkin berbisnis, ya kan? Zaman sekarang kan apa-apa udah serba digital, online kan? Mungkin bisa mulai dengan bisnis online yang benar-benar skalanya kecil dulu, dimulai dari rumah dan diurusi benar-benar semuanya sendirian. Oke, selain itu apalagi ya yang harus dikerjakan ya, yang harus dipersiapkan ya, yang pastinya mulai berhemat kali ya, berhemat dan juga menabung. Jadi karena petty cash itu jauh lebih penting daripada pretty bag. Oke, setuju kan? Karena kalau udah punya bag yang cantik ya atau mungkin shoes yang bagus, tapi kalau seandainya saat lagi resesi mungkin nilai-nilai barang itu akan menjadi turun dan akan sulit banget buat kalian untuk bisa menjadikan itu sebagai modal. Tapi kalau kalian punya petty cash, trust me, kalian akan aman dimanapun dan kapanpun. Oke? Berikutnya adalah meminimalisir pengeluaran yang tidak penting. Nah, kalau ini poinnya sangat penting juga nih. Karena sebenarnya dalam menghadapi resesi itu mungkin hal yang paling dasar adalah kita cukup kembali ke kebutuhan utama kita. Prinsip dasar yaitu kebutuhan premier, sekunder, dan juga tersier. Jadi kalau seandainya kalian lagi BM nih sesuatu, mungkin BM-nya mobil sport kali ya, atau mungkin BM-nya mau rumah tingkat 10 kali ya, atau hotel gitu kan ya, kali kalian BM-nya hotel gitu kan. Nah, ini mungkin lebih di hold keinginan-keinginan yang bukan merupakan dari kebutuhan dasar yang tadi.
premier, sekunder, dan juga tersier. Karena kalau kalian mengikuti kebebasan kalian, wah ini bisa menjadi hal yang menjadi bumerang lah buat diri kalian sendiri. Apalagi kalau memang resesi benar-benar terjadi ya. Nah, apalagi nih yang harus dipersiapkan, investasi. Sebenarnya kalau kita ngomongin investasi itu adalah jangka panjang ya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian udah memang benar-benar mulai dengan investasi, keep going dengan investasi tersebut gitu. Karena itu merupakan pegangan kalian. Apabila suatu saat nanti ketika kalian berkurang dan lain sebagainya. Oke? Dan jangan lupa juga pilih investasi yang benar-benar tepat ya. Jangan investasi bodong. Oke? Jadi kalian harus smart dalam memilih, harus selektif ya, dan juga eksekusinya harus mantap, harus jeli. Oke? Jangan lupa ya, smart people. Kira-kira apa lagi ya poin yang harus diperhatikan ya? Mungkin lifestyle ya. Lifestyle kita dari sekarang udah mulai diubah. Ya mungkin dulunya itu berbeda yang hedon, menghabiskan besar pasak daripada tiang. Nah sekarang udah mulai lebih berbenah nih. Spendnya itu mulai lebih diperhatikan. Karena kan zaman sekarang juga sebenarnya banyak ya tempat-tempat, barang-barang yang menawarkan kualitas bintang 5, kualitas yang oke banget tapi harganya affordable, atau alias harganya masih bisa aman lah, friendly di kantong gitu nih. Jadi jangan lupa ya teman-teman, perhatikan juga gaya hidup kalian. Oke, jangan sampai BPJS. Tahu nggak BPJS apa? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Nah, yang habitnya kayak gitu tuh kalau bisa di-cut deh dari sekarang ya kan. Kalau nggak kalian bisa benar-benar ter-cut sih oleh universe saat resesi itu benar-benar terjadi gitu ya. Nah, itu kurang lebih hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua, terkhususnya generasi sandwich atau generasi digital 4.0, 5.0, apapun lah itu, agar supaya kita tetap yang bisa hedon walaupun resesi benar-benar terjadi. Oke, I will see you on the next video. Komen ya kalian mau dengar tentang apa lagi di next video, dan jangan lupa subscribe ya sebagai bentuk dukungan kalian untuk YouTube channel aku dan juga my Instagram. Jangan lupa juga di follow ya @clara_syokid. Goodbye.